Pertama adalah soal pelimpahan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia CQ Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi ya, harusnya counterpartnya Kejaksaan Tinggi mengenai kasus di klaster 2. Khusus klaster 2 itu Roy Suryo, Rismond Sianipar dan kemudian Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma. Nah, kalau klaster 1 itu boro-boro mau dilimpahkan, diperiksa aja belum sampai sekarang. Ini kan aneh, sudah ada unequality. Entah klaster 2 ini apa istimewa pakai telur, kita nggak tahu juga ya. Nah, ada 7 poin yang sudah kami rumuskan soal keberatan itu. Nanti akan ditambahkan secara simultan oleh Dr. Tifa, oleh Mas Roy, oleh rekan-rekan PH lainnya. Saya bacakan saja karena saya tidak hafal semua, ya kan. Oke. Kami mengatakan begini ya, yang kami sampaikan, bahwa pelimpahan berkas perkara atas nama Roy Suryo, Rismond Sianipar dan Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma sangat prematur dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dengan alasan-alasan sebagai berikut. Nanti saya bacakan tapi yang lain nanti elaborasi. 1. Ahli dan saksi meringankan saksi adcharge yang diajukan tim kuasa hukum RRT belum diperiksa hingga saat ini. Jadi tim kuasa hukum RRT itu namanya Bala RRT ya. Barisan Pembela Roy, Rismond dan Tifa. Tapi kami mendapatkan surat per tanggal 20 Januari panggilan itu, padahal sudah dilimpahkan, nanti akan dielaborasi oleh Bang Jagir ya. Oke. Kemudian yang kedua, dari pemeriksaan terhadap RRT oleh penyidik pada tanggal 13 November 2025, pemeriksaan sebagai tersangka dan gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 oleh penyidik Polda Metro Jaya terlihat dasar penetapan tersangka sumir. Karena tidak ditunjukkan secara spesifik lokus deliktinya yang mana, tempus deliktinya yang mana, peristiwa pidananya yang mana. Yang ditunjukkan ke kami hanyalah sebuah tempus delikti yang panjang, yaitu 22 Januari sampai 30 April 2025. Tapi yang spesifiknya kita nggak tahu. Seperti kasus Sylvester kan kelihatan betul tuh. Demo di depan Mabes ya? Iya. Dan kelihatan kan kalimatnya apa, kemudian tempusnya di mana, lokusnya di mana, itu kelihatan. Oke. Kalau ini nggak jelas, nanti akan dijelaskan oleh teman kami. Kemudian yang ketiga, nah ini bahasa Mas Roy, selembar kertas ijazah asli. Saya cuma bilang ijazah asli dalam tanda kutip, tapi ini selembar kertas ijazah asli yang diperlihatkan pada gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 oleh penyidik Polda Metro Jaya justru makin meragukan dan menguatkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Kenapa? Antara lain adalah terlihat dari proses yang tidak transparan. Jadi kalau kita bicara prinsip good governance, clean government, itu sangat tidak govern. Tidak boleh disentuh, tidak boleh dirabat, apalagi difoto. Tetapi dengan putusan Bonatua ya di Komisi Informasi Pusat kemarin tidak ada lagi alasan untuk tidak memperlihatkan ijazah itu ke publik kalau diminta. Iya, dan harus berani diteliti oleh publik sekalipun. Oke ya. Kemudian 4, ini Mas Roy akan tambahkan nanti. Ahli yang dimintai keterangan oleh penyidik sangat meragukan dan tidak jelas keahliannya, diduga memanipulasi data atau informasi elektronik. Diduga. Jadi waktu gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember, kami berharap akan crossfire dengan ahli sana. Ternyata tak satu pun ahli dikeluarkan oleh mereka. Dan kita mendatangkan ahli, 3 orang ahli waktu itu yang didengarkan. Ada Profesor Tono Saksono, Rido Rahmadi PhD, dan kemudian Didit Mulyanto. Ya. Didit Wijayanto. Didit Wijayanto Mulyanto itu stand up comedian. Oke. Ntar Panji lagi, ngantuk lagi nanti. Yang kelima, pernyataan keaslian ijazah Jokowi oleh pihak penyidik sangat diragukan dan penyidik bekerja tidak independen karena itu dibutuhkan hasil laboratorium yang kredibel dan independen. Jadi kawan-kawan semua, tanpa menghilangkan respek dengan penyidik Polda Metro Jaya atau Bareskrim Mabes Polri ya, kami tidak terima sesungguhnya ketika mereka menyatakan itu asli tanpa sebuah proses yang memadai dan transparan. Karena itu kita ingin ada the third opinion bila perlu. Karena itu kita bersurat kepada lembaga di luar Reskrim, di luar Mabes Polri. Nah memang kita lihat apakah mereka bisa atau tidak. Tetapi kita tidak bisa mengandalkan satu-satunya pada institusi yang kita anggap tidak netral. Ini mohon maaf ya. Dalam kasus ini ya kita tidak gebiak uya. Kemudian nomor 6,
penyidik melakukan tindakan berlebihan, bahkan penyalahgunaan kewenangan dengan memasukkan pasal-pasal Undang-Undang ITE yang tidak relevan dengan delik aduan. Terlihat penyidik mengentertain kasus ini demi Jokowi. Kenapa kami katakan demikian? Kan asal muasalnya adalah delik pencemaran nama baik dan delik fitnah. Jokowi merasa dicemarkan dan difitnah. Tiba-tiba kok masuk pasal-pasal provokasi, pasal-pasal ujaran kebencian, pasal edit dokumen, manipulasi, kemudian edit dokumen seolah-olah itu dokumen yang otentik, dan semua pasal selundupan tersebut dalam tanda kutip itu dengan ancaman di atas 5 tahun semua. 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Padahal delik aduannya sendiri yang diadukan yang harusnya dipakai yaitu pasal 310 KUHP yang lama, 311 KUHP yang lama, kemudian pasal 27 Undang-Undang ITE, itu ancaman hukumannya bervariasi 9, 2, 4 tahun saja. Jadi dari sini sendiri terlihat bahwa petugas melakukan entertaining dan kemudian kita menganggap overcharging, berlebihan. Ya. Kemudian yang ketujuh, ini agak teknis. Seluruh pasal yang dikenakan terhadap RRT tidak ada yang relevan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jadi RRT ini dikenakan 6 pasal dengan jungto-jungtonya ya. 6 pasal itu tidak ada yang relevan. Satu saya sebutkan ya dengan cepat. Pasal 310 KUHP, ini KUHP yang lama ya, itu mengenai pencemaran nama baik. Itu sudah dikatakan, kalau untuk kepentingan umum, pencemaran nama baik itu nggak berlaku. Ya, jadi untuk kepentingan umum dan membela diri. Soal ijazah ini adalah soal kepentingan umum, soal publik, dan putusan KIP memperkuat itu. Ya kan? KIP mengatakan bahwa dokumen ijazah adalah dokumen publik, jadi tidak boleh ditutup-tutupi. Yang kedua, pasal 311 KUHP soal fitnah. Fitnah itu baru punya legitimasi kalau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazah itu asli. Dan itu harus melalui putusan pengadilan tata usaha negara, ya, atau pengadilan perdata citizen lawsuit yang sekarang ada dan berproses di Solo. Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mereka tidak bisa diproses. Itu kata Pak Mahfud juga, kata Pak Jimli juga. Jadi bukan kata kami saja ya. Oke. Yang ke C, pasal 27A itu mengenai pencemaran nama baik dengan dokumen elektronik. Sama, mutatis mutandis dengan yang 310. Dan ditambahkan ada putusan MK bahwa yang namanya pencemaran nama baik ini tidak berlaku untuk para pejabat. Tidak berlaku untuk institusi, tidak berlaku untuk kelompok masyarakat yang ajak dan lain sebagainya. Tapi Pak Jokowi kan bukan pejabat. Menurut kita masih pejabat karena dia masih tercatat di Danantara. Soal dia tidak bekerja dan tidak menerima gaji itu soal lain. Tetapi urusannya adalah urusan publik, bukan urusan private, gitu ya. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ya, ITE 2024 mengenai ujaran kebencian. Ini pasal ini sering sekali digunakan. Bahkan Gus Nur dan Bambang Tri juga dikenakan pasal ini akhirnya. Selain berita bohong yang kemudian gagal, tetapi ujaran kebencian. Padahal di sini dibatasi ujaran kebencian itu haruslah berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Bukan ijazah. Ijazah itu kertas, bukan warna kulit dia, ya kan? Bukan fisik, bukan agama, bukan keyakinan. Jadi how come tiba-tiba menggunakan pasal ini? Oke. Pasal 32, nah ini yang paling aneh. Intinya pasal 32 itu adalah memanipulasi yang menyebabkan dokumen publik atau dokumen orang lain itu rusak. Mas Roy dan teman-teman ini, Rismon, Dr. Tifa, nggak pernah ngerusak dokumennya Pak Jokowi itu yang bernama ijazah, sokol ijazah itu. Yang mereka lakukan adalah melakukan sebuah analisis, di mana first produknya sama end produknya sama. Mereka kan tidak membuat hal yang baru atau membuat rusak dokumen tersebut. Kok lucu dikenakan pasal 32 Undang-Undang ITE, ya. 32 ayat 1. Nah, terakhir pasal 35 jungto pasal 51 ini yang lebih lucu lagi. Intinya adalah ada orang yang mengedit sebuah dokumen termasuk dokumen publik dan editing itu dimaksudkan agar seolah-olah dokumen itu menjadi dokumen yang otentik. Awalnya palsu kan? Atau tidak asli. Lalu dieditlah sama Mas Roy CS agar terlihat otentik. Ya, nggak ada ini itu, kan terbalik justru.
tidak ada satu single statement pun yang mengatakan Mas Roy, Dr. Tifa, dan Rismond itu mengatakan ijazah itu adalah asli setelah mereka edit agar tampak otentik. Yang ada malah 99,9% palsu. Jadi it doesn't make sense, nggak masuk akal kan? Ngapain dia bilang bahwa seolah-olah itu otentik padahal statementnya adalah palsu. Itu yang saya sampaikan secara in brief ya, nanti akan akan ditindaklanjuti, akan dielaborasi lebih lanjut oleh rekan-rekan PH yang lainnya.